Indonesia Arena menjadi saksi bagaimana Garuda menantang Raja Asia sampai titik darah terakhir. 4 kali Indonesia unggul, dipaksa extra time, adu penalti. Ini bukan kekalahan, ini perlawanan timnas futsal Indonesia, timnas Garuda. Indonesia boleh kalah adu penalti, tapi malam ini Indonesia berdiri sejajar dengan Raja Asia. Bayangkan 5 gol bisa kita cetak ke gawang Iran. Dan dunia futsal akhirnya tahu bahwa Indonesia tidak takut dengan siapapun. Sobat-sobatku, para penggemar Papatola Football, dimanapun kalian berada ya. Ini adalah review match pertandingan antara Indonesia dan Iran di babak final AFC Futsal 2026. Sangat melelahkan memang. Kita live reaction saja 3 jam lebih ya. Namun begitupun sebelum kita lanjutkan review match ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Kita mulai review match Indonesia versus Iran. Bermain di stadion, di arena stadium ya, Indonesia Arena Stadium Jakarta. Kita lihat para pecinta futsal sudah memadati stadium, begitu juga yang sudah standby di depan televisi, benar-benar mencurahkan waktu, perhatian, dan memberikan dukungan yang luar biasa untuk tim nasional futsal Indonesia yang bermain di final menghadapi juara Asia. Siapa lagi kalau bukan Iran. Setelah kemarin kita berhasil mengalahkan Jepang di babak semifinal, tentu motivasi dan kepercayaan diri meningkat saat menghadapi Iran. Di final AFC kali ini merupakan final impian dan ujiannya memang luar biasa. Ujian terakhirnya melawan sang Raja Asia ya. Ini memang mempertemukan dua dunia yang berbeda. Indonesia penantang baru dan lagi naik daun. Lawannya Iran, sang Raja Futsal Asia, 13 gelar juara sobat. Bayangkan edisi futsal baru 17 ya, AFC Futsal, dia udah juara 13 dan malam ini dia juara ke-14 kalinya. Jadi pengalamannya di final ya, pengalamannya di dunia futsal Asia sudah tidak bisa diragukan lagi. Tapi, ini dia. Tapi apa yang terjadi di pertandingan? Indonesia Arena malam ini jadi saksi bahwa timnas kita menatap mata sang raja ya, menantangnya. Bahkan kita 4 kali unggul sepanjang laga. Tapi memang kita harus mengakui satu hal yang akhirnya membedakan. Apa itu sobat? Pengalaman di momen paling sunyi, adu penalti. Tapi Papatola melihat ya secara overall bagaimana strategi pelatih Indonesia Hector Souto ya. Dan dia betul-betul memainkan futsal modern yang berani. Jadi Hector datang ke final ini tanpa perlu mengubah identitas tim yang sudah dia buat. Dia tetap menjalankan prinsip taktik Indonesia, high pressing situasional, transisi vertikal yang cepat, rotasi dinamis ala futsal Eropa, menyerang balik cepat ke tiang kedua, dan satu lagi yang paling penting, apa itu? Berani duel one on one menghadapi pemain Iran. Jadi Indonesia tidak bertahan total. Justru sebaliknya, Souto memilih menantang Iran secara terbuka. Karena dia yakin bahwa kecepatan dan intensitas Garuda bisa mengimbangi pengalaman lawan. Pengalamannya Iran. Di awal lagi kita tahu bahwa Iran langsung menyengat ya. Langsung cetak gol melalui Tayyebi, kaptennya di menit keempat. Dari skema kick in adalah ciri khas Iran. Dia bisa melakukan eksekusi yang cepat, teknik kaki kiri, dan bisa membaca celah sekecil apapun. Tapi apakah setelah Iran cetak gol Indonesia melempem? Tidak. Kita bisa membalas ya. Kita bisa membalas melalui Reza Gunawan menit 7. Ya, kemudian bisa membuat 2 gol brace dari Israr Megantara. Itulah membuat Indonesia unggul 3-1. Jadi memang di momen penting ya ketika Indonesia berani menyerang Iran secara langsung. Jadi tidak perlu menunggu kesalahan. Israr membaca ruang antar lini. Timingnya masuk ya sangat-sangat presisi. Dan mental penyerangnya Israr, dia betul-betul keluarkan tampil tanpa beban. Padahal ini anak masih sangat muda. Dan ini adalah final AFC. Lawannya Iran. Tapi
Tidak ada sama sekali problem bagi Israr Megantara. Terbukti dia cetak hat-trick malam ini. Nah, kemudian peran Habibie versus Iran luar biasa memang. Sekali lagi kita angkat jempol lah untuk Habibie, ya, Ahmad Habibie. Dia bisa menggagalkan penaltinya Iran juga di menit 16. Jadi save-save-nya bukan hanya teknis tapi ini psikologis ya. Iran tersentak tapi Indonesia makin pede. Nah, Iran akhirnya kembali merubah ritme permainan, merubah taktik ya. Bermain lebih sabar. Kemudian kembali menata struktur permainannya dan pelatih Iran bisa membaca situasi ini. Dia tidak perlu meskipun tertinggal, dia tidak perlu mengubah ritmenya tapi tetap aja memainkan ciri khas negaranya. Bagaimana prinsip taktik Iran, ball circulation, sirkulasi bola yang sabar. Kemudian berani mengeksploitasi set piece, power play presisi. Ini yang memang menjadi catatan Papatola ya, bagaimana passing dan kontrol bolanya sangat luar biasa. Belum lagi ditambah satu pemainnya nomor 8 ya, gak ada capeknya. Kemudian akibat power play yang presisi tentu bagaimanapun akan muncul ini kesalahan lawan, kesalahan Indonesia. Dan itu yang mereka tunggu. Mereka betul-betul menguras fokus dan stamina Indonesia. Itu terbukti dari golnya Mahdi Karim menit 18. Itu dari skema bola mati. Jadi memang Iran tidak butuh banyak peluang ya. Mereka itu hanya butuh 1 atau 2 celah saja. Dan di situ mereka membangun peluangnya sendiri. Nah, di babak kedua terjadi adu mental dan stamina. Gol Iran ya dari Said Ahmad Abbasi, kemudian golnya dari Indonesia Samuel Eko di saat Indonesia unggul 4-3. Nah, di situ Indonesia sedikit menurunkan intensitas. Justru Iran tidak menurunkan intensitas. Iran main terus lewat power play-nya Mahdi Karimi, akhirnya berhasil menyamakan skor 4-4. Jadi memang harus kita akui kita masih berada lah ya tipis di bawah Iran. Jadi memang power play Iran itu merupakan kesabaran mereka, bagaimana mereka menjaga jarak antar pemain dan kemudian menunggu timing yang sempurna. Di babak extra time terjadi skor 5-5. Ini sudah sangat-sangat melelahkan sobat. Di fase ini Indonesia ini sudah bermain dengan sisa-sisa tenaga, bukan sisa semangat ya. Semangatnya tetap masih ada, sisa tenaganya ya. Itu pun mereka masih bisa membuat blok tembakan, sliding tackle, menutup jalur passing, bertahan sambil berharap ada satu momen. Nah, keunggulan Iran di babak extra time apa? Kontrol emosi. Sinilah betul-betul menunjukkan dan mereka sedikit mengajar Indonesia bagaimana cara sang juara bermain. Dan itu ilmu yang sangat luar biasa mahalnya. Dan kita berterima kasih malam ini lawan kita di final adalah Iran. Jadi banyak sekali ilmu yang kita peroleh di momen-momen segenting ini, sevital ini, sepenting ini ya. Indonesia unggul dalam pengorbanan fisik iya, tapi Iran unggul dalam kontrol emosi. Nah, di adu penalti, walaupun Habibie sempat menepis tendangan pertama Iran, kemudian juga terjadi juga pergantian kiper kepada Nizar, Indonesia akhirnya kalah 4-5 ya. Bukan karena kurang berani, tapi karena memang di level ini Iran sudah sering berada di titik ini, sudah sering. Jadi mereka udah ngerti cara mengatasi situasi penalti itu, mereka udah ngerti. Bagaimanapun heroisme Garuda muncul di pertandingan ini. Heroisme para pemain, heroisme para pendukung muncul ya. Kita kalah tapi kita tidak tumbang ya. Catatan heroik kita 4 kali unggul atas Iran, imbang 5-5 hingga extra time. Bisa menahan Raja Asia sampai adu penalti. Dan ini adalah final pertama sepanjang sejarah. Jadi gelar runner up di futsal AFC 2026 ini satu prestasi dan satu kehormatan dan harus diapresiasi oleh bangsa Indonesia ya untuk kemajuan futsal di tanah air. Jadi paling tidak ini adalah deklarasi bahwa Indonesia sudah berada di level elit Asia. Dan ini sudah terbukti. Dan sepertinya negara-negara lain pun mengakui ya bahwa Indonesia betul-betul menaik tajam prestasinya di dunia futsal. Terima kasih sobat, itu dia kesimpulan Papatola bahwa kita kalah karena pengalaman ya, bukan karena kualitas. Bayangkan yang kita lawan ini juara 14 kali ya. Setelah ini malam ini mereka juara 14 kali. Dan juaranya juga dengan sampai adu penalti. Jadi
Pengalaman yang berbicara. Mungkin belum tahun ini naik tahta, tapi paling tidak kita sudah berdiri tepat di depan podium, sudah berada di podium. Mungkin akan ada kesempatan lagi di masa yang akan datang. Terima kasih sobatku, terima kasih untuk seluruh pemain-pemain yang berjuang, tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih untuk pelatih, terima kasih untuk manajer, terima kasih untuk Ketua Federasi Futsal Indonesia yang sudah memberikan kebanggaan untuk kami seluruh masyarakat pecinta sepak bola, pecinta futsal ya. Pendukung Indonesia, pendukung Timnas Garuda. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan video-video terbaik, komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papa Tola. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.